Om Swastiastu. Mohon waktunya sebentar untuk wawancara tentang permasalahan yang saya temukan di SD Negeri Masing. Ya, Apakah relevan dengan apa yang Ibu juga rasakan juga? Untuk yang pertama, apa yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa? Kalau menurut saya rendahnya minat belajar siswa itu apalagi setelah pandemi. Dulu anak-anak masih terbiasa dengan kebiasaan belajar di rumah agak santai, itu masih terbawa ke sekolah sampai hari ini. Terus yang kedua, siswa kurang fokus, kurang bisa memfokuskan diri pada saat belajar. Buktinya saat ada hal-hal yang bersuara atau bagaimana di luar ruang kelas, mereka masih menoleh ke luar kelas, belum bisa fokus dia dalam proses pembelajaran. Terus khusus untuk yang sekolah SD 5, biasanya anak-anak di rumah itu memiliki tanggung jawab bekerja dia di rumah, sehingga mungkin karena fisiknya agak lelah, jadinya minat belajar agak berkurang. Baik, untuk pertanyaan kedua Ibu, apakah ada program khusus untuk meningkatkan literasi di sekolah? Jika ada, bagaimana contohnya Bu? Untuk di SD Negeri 5 Gesing itu sudah ada, sebelum COVID sudah ada program literasi. Kita terapkan dengan membuat pojok baca di ruang kelas, juga di ruangan perpustakaan, juga menempel slogan-slogan di luar ruang kelas, dan juga kita memberikan pembiasaan membaca 15 menit sebelum masuk ruangan kelas. Untuk pertanyaan ketiga Ibu, tentang numerasi, apakah ada program khusus untuk meningkatkan numerasi peserta didik? Jika ada, bagaimana contohnya Bu? Kalau program untuk literasi kan sudah ada di sekolah, terus biasanya itu diinkludkan dalam proses pembelajaran. Khusus saya di kelas 5, biasanya anak-anak saya suruh menghafalkan perkalian sebelum mereka masuk ke ruangan kelas. Seperti itu, Pak. Pertanyaan selanjutnya Bu, tentang kesulitan belajar. Bagaimana tindakan dari Bapak atau Ibu jika ada anak yang mengalami kesulitan dalam belajar dan anak yang berkebutuhan khusus? Kalau saya biasanya kita cari dulu faktor yang mempengaruhi apa sih sebenarnya yang membuat anak itu sulit untuk belajar. Setelah kita tahu faktor penyebabnya, baru kita carikan solusi. Baik itu solusi yang kita rancang sendiri, atau bisa konsultasikan dengan Pak Kepala Sekolah atau dengan teman sejawat, juga dengan orang tua siswa itu sendiri. Kalau anak yang berkebutuhan khusus, kebetulan untuk SD 5 tidak ada yang terlalu khusus, paling kita biasanya memberikan waktu yang lebih untuk membimbing anak tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara membangun relasi antara guru dengan orang tua, peserta didik, dan peserta didik itu sendiri? Kalau saya biasanya kita bangun dulu komunikasi yang baik dengan orang tua siswa maupun dengan siswa itu sendiri. Terus kalau dengan orang tua, apa keluhan orang tua kita dengarkan, kalau memang perlu dicarikan solusi, misalnya permasalahan, kita carikan solusi. Yang pertama itu kita harus membangun komunikasi yang baik. Terus yang kedua, kita menghindari perdebatan, seminimal mungkin kita menghindari perdebatan dengan orang tua. Kalau dengan siswa, kita menjadi orang tua kedua selain di rumah. Apa yang ingin diceritakan siswa, kita siap untuk menampung, kita siap untuk memberikan masukan atau saran apabila siswa itu memiliki masalah. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu sudah menerapkan model pembelajaran inovatif saat mengajar di kelas? Saya sudah berusaha menerapkan pembelajaran inovatif di kelas. Hal ini terlihat dengan kita belajar di kelas itu pertama dengan memunculkan permasalahan dahulu yang akan dibahas oleh siswa, baru ke materi. Masalah yang kita berikan itu saya usahakan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam proses pembelajaran untuk menumbuhkan kolaborasi siswa, kita bentuk dengan diskusi kelompok. Juga untuk memunculkan berpikir kritis pada siswa. Pertanyaan selanjutnya Bu, tentang
HOTS. Apakah Ibu sudah menerapkan HOTS dalam penyusunan soal-soal ulangan harian ataupun ulangan tengah semester? Pada dasarnya saya masih berusaha untuk membuat soal HOTS karena masih minimnya pengetahuan tentang soal HOTS, juga referensi-referensi yang saya miliki, sehingga apakah soal itu sudah bisa dikatakan HOTS atau belum, saya juga masih belum terlalu yakin, tapi saya sudah berusaha untuk membuat soal HOTS. Pertanyaan terakhir Ibu, tentang teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Apakah Ibu sudah memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam pembelajaran? Sementara ini saya sudah menggunakan media teknologi yang sudah tersedia di sekolah, misalnya seperti Chromebook, laptop, dan juga proyektor. Namun kendala di sekolah kami itu adalah biasanya jaringan internetnya yang bermasalah. Jadi kalau saya rasa belum bisa menggunakan secara maksimal karena kendala tersebut. Baik, terima kasih Bu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.